Oke Sobat Laun, selamat datang di channel Rider Laun. Hari ini kita agak beda ya. Oh ini Sakmori ini ya, Sakmori ini. Dan kita sekarang lagi pakai R15 V4 milik teman saya. Di sini tuh gua iseng-iseng aja tukeran motor dulu karena mau gua review. Sekalian kita tes-tes dikit karena kebetulan teman gue juga bolak balik kantor dan rumah itu nggak lewat jalan yang enak untuk ngetes motor gitu ya, paling mungkin pas party gitu, tapi itu juga kan jalannya nggak seenak itu sebenarnya gitu, jadinya emang agak jarang dites nih motor nih, biar sekalian kelihatan gitu kalau kan gaya berkendara tiap orang itu kan suka beda-beda gitu ya. Jadinya kalau teman gua pakainya gimana, gua gimana gitu, nanti kelihatan nih si motor responnya gimana, apa malah jadi kalau gua yang pakai malah jadi gak enak gitu, bisa aja sih. Tapi so far masih enak-enak aja sih ini motor nih. Kalau misalkan di sini ada yang mau nyari R15 V4 nih, gua masih cukup merekomendasikan ya. Cuman kalau misalkan gua boleh kasih saran, mungkin kayaknya bakalan lebih kalau kalian beli bekasan nih ketimbang beli yang masih unit barunya gitu, karena penggunanya juga kalau gua lihat-lihat nggak begitu banyak ya, dan yang dipakai buat jadi bahan juga agak jarang gitu sih V4 ini untuk bahan-bahan kayak racing gitu. Jadinya kalau misalkan kalian nyari-nyari bekas harusnya belum yang campang-camping banget gitu, kecuali kalau kalian nyarinya R15 V3 gitu, atau yang jadul tuh yang lele ya, itu yang matanya gede tuh, itu bakalan mungkin udah banyak yang amburadul juga sih gitu, meskipun harganya pasti murah juga gitu. Kalau misalkan kalian nyarinya V4 bakalan lebih aman sih menurut gue, cuman harganya ya gitu, jadinya mungkin bakal masih dapat unit baru. Si R15 V4 ini pun sebenarnya ada dua tipe ya, ada yang tipe R15 biasa sama R15 M, ada seri M nya gitu, jadi kayak R1 kan R1M gitu ya. Cuman gue nggak begitu hafal ya perbedaannya apa gitu. Apakah mungkin ABS atau clutch control atau quick shifter, itu nggak tahu sih gue perbedaan R15 V4 biasa sama yang R15 M sama yang ini, gue nggak begitu hafal. Di sini si mesin belum di remat, belum di apa ya, jadi limitnya juga belum dilepas, otomatis RPM-nya masih nyangkut nih limiternya, jadinya cepat kena limiter. Cuman ya gak jadi masalah juga ya, kan bukan kewajiban ya, yang wajib mah beribadah ya guys ya, kalau remat bukan kewajiban. Posisi berkendaranya juga meskipun nunduk, kalau misalkan jalannya lagi lancar gitu sebenarnya nggak terasa ya. Tapi gue nggak tahu ya, kalau dulu tuh gue ada stereotype bahwa yang pakai R15 tuh tukang ngajak balap ya. Cuman gue paham sih maksudnya karena dari look dan posisi riding ya, emang memacu adrenalin buat kita ngebut gitu ya, karena dia kan agak nunduk gini ya, jadi bawaannya tuh emang pengen speeding gitu. Kalau mau dipakai buat nyusul begini agak ini sih, kalau naik kecepatannya kayak gitu tuh agak kagok, karena kan nget gitu, nggak nget gitu. Tapi mungkin bisa aja ya kalau jokinya jago, mungkin teman gue bisa deh kalau udah biasa, mungkin gue belum biasa aja pakainya, jadinya buat nyusul tuh masih kagok. Atau gigi gua yang kerendahan bisa juga sih. Enak banget ini motor. Selap-selipnya enak juga guys. Jam 7
guys, kita bisa tester ya. Beginilah guys kalau lu jadi konten kreator, jadi motovlogger tapi masih kerja kantoran, jadi nggak bisa asal nyari waktu buat konten gitu, harus nyempet-nyempetin ya, namanya juga usaha ya guys ya. Tester guys. Roadnya juga enak guys. Kiri-kiri amat belum ke kanan ya. Teman gue bilang sih katanya si perpindahan giginya harus lumayan halus gitu ya, karena kadang suka nggak masuk ke netral. Tapi sebenarnya aman-aman aja sih ya, dari kemarin gue cobain pakai. Guys, nanti kita bakal coba belok ke sini, putar balik ya, terus kita coba speeding ya guys. Kita cek bisa seberapa enak motor ini buat kebut-kebutan guys. Tadi kayaknya 133 ya maksimal ya. Sementara ini kalau diingat juga berat gua tuh 90 kilo lebih ya, jadinya kalau misalkan berat 60 70 gitu ya, berat ideal harusnya bakal lebih bagus. Guys, kita coba sekali lagi ya guys ya, semoga jalannya nggak seramai tadi ya.